Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali menyapa Anda dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Move on. Nah, ini sebuah kata-kata atau istilah yang sering sekali kita dengar ketika kita mengalami kegagalan atau ketika kita mengalami kesedihan namun kita tak kunjung bangkit dari kesedihan itu. Nah, untuk itu kita diharapkan untuk segera move on atau bangkit dari kegagalan atau masa lalu. Nah, untuk itu kita membahas tema yang menarik ini di siang hari ini di Damai Indonesiaku, gagal move on dari masa lalu. Nah, kita akan membahasnya bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun dan juga A.A. Jufri. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Rustandi atau A.A. Jufri yang pertama kali akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Disiarkan langsung dari Masjid Al-Fatah Unisma, tepatnya di Universitas 45, Jalan Cut Mutia, Margahayu, Bekasi Timur. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Abi yang saya hormati fa insyaallah dimuliakan oleh Allah. Juga alhamdulillah guru-guru saya, dosen-dosen saya yang nampak hadir di depan saya yang saya hormati. Bapak Ibu jamaah sekalian yang nampak hadir di tempat ini, juga pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, fa insyaallah hadir kita di tempat ini, mudah-mudahan kita semuanya dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Ibu ngerti move on? Apaan? Nenek-nenek ngerti move on. Emang nenek-nenek zaman now mah begitu ya. Jadi move on itu, jadi gini, hidup kita itu tidak lepas dari 3 zaman. Zamanul madiyah, zamanul hal, wa zamanul istiqbal. Zaman lalu, zaman sekarang, dan zaman masa yang akan datang. Yang lalu adalah kenangan, sekarang kenyataan, besok adalah harapan. Ketika kita sudah melewati masa lalu, maka biarlah yang lalu biarlah paham. Tapi kenyataan hidup adalah masa sekarang. Yang akan datang adalah harapan kita. Maka ketika kita masa lalu sudah kita lalui, itulah dalam catatan hidup kita. Karena memang hidup hanyalah sebuah catatan dan sebuah cerita. Ngangguk ngerti apa paham nih? Hidup itu cuma sebuah catatan. Dan hidup itu adalah sebuah cerita. Cerita. Tadi ibu dari luar masuk ke sini bahwa ibu pernah ngalamin cerita ada di luar, sekarang masuk ada di dalam. Itu hidup itu cuma cerita. Dan ketika hidup cuma masalahnya tentang cerita, bahwa cerita kita hidup di alam dunia semuanya sudah diatur, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di tempat ini takdir Allah. Kita menjalani kehidupan pun takdir Allah. Makanya ada peribahasa, hidup mah cuman dharma wawayangan wae. Makanya hidup mah biasa wae. Karena hidup mah cuma wawayangan wae. Karena memang kita wayang, siapa dalangnya? Allah. Karena memang kita percaya dalangnya adalah Allah, skenarionya Allah yang atur, dan kita yang jadi goleknya, kita yang jadi wayangnya. Makanya itu hidup mah biasa. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun yang terjadi dengan alam dunia ini, entah itu gempa ke, bencana ke, banjir, gunung meletus,
Iya enggak? Semuanya sudah ditakdirkan oleh, dan yang menimpa kepada diri kita dari perjalanan hidup kita, dari mulai hamilnya kita enggak kesini ya, hamilnya ibu hamil bapak, termasuk jodoh kita sudah takdir, perjalanan hidup kita pun takdir. Saya dulu pernah kuliah di sini, S2 saya di sini. Ini dosen-dosen saya, masya Allah. Makanya saya minggir ke sini, nggak berani depan guru. Ya, sudah takdirnya Allah. Apapun yang terjadi sudah takdirnya Allah. Kepada diri kita sudah ketentuan Allah. Min qabli an nabro'aha, sebelum kita ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, takdirnya sudah ditentuin. Ibu jodohnya si bapak itu, ibu jodohnya si bapak itu, si bapak itu jodohnya si ibu itu. Ustadz, kok kebenaran ya, suami saya mah udah gede, gendut, botak, galak, pelit, nasib lu. Suami saya, kebetulan saya punya istri, kok bawel banget. Ustadz, Masya Allah, jangankan didengar sama kuping saya, dia lagi marah, setan aja kabur Ustadz. Kenapa? Emang udah jodohnya kita. Apapun yang terjadi adalah takdir. Move on bagi orang yang beriman harus. Kenapa? Sebab yang lalu udah berlalu. Dan kita nggak mungkin balik lagi ke masa yang lalu. Coba gua nggak begitu, lah siapa yang tahu kalau lu begitu bakal begini? Bener nggak? Coba gua nggak ketemu lu, misalnya bahasa kasar kita tuh. Coba saya nggak ketemu bapak, jodoh saya tuh si Anu. Lah, nggak bisa. Yang lalu biarlah berlalu. Memang sudah ditentukan oleh Allah. Inilah garis perjalanan hidup kita. Makanya jamaah sekalian, orang yang percaya terhadap takdir Allah, termasuk rukun iman kita kepada Allah, termasuk kepada takdir kita, iman kita, maka orang yang beriman dia nggak bakalan stres menghadapi kehidupan, nggak bakalan dia kecewa terhadap sesuatu yang telah terjadi. Kenapa? Sebab semuanya sudah ditakdirkan oleh. Saya kecewa, saya sakit hati dengan perbuatan dia, udah, emang takdir lu untuk disakitin. Karena memang takdir lu untuk disakitin. Kamu punya dua kesempatan loh. Satu, memaafkan. Oke, saya bisa Ustadz memaafkan, tapi saya sulit begitu untuk melupakan. Pasti. Sebab hati adalah gambaran kaca. Cermin, retak, pecah, masih bisa disambung, tapi geratannya akan ada. Itulah perasaan hati nurani kita. Ya Bu ya? Ya Pak ya? Ustadz, saya gagal waktu caleg kemarin, takdir Allah. Kalau kamu gagal kemarin, maka mungkin Allah punya persiapan yang akan kamu berikan, yang akan Allah berikan kepada kamu hal yang terbaik. Ustadz, saya suka banget, saya cinta banget sama dia, tapi dia nyakitin. Masih mending nyakitin ketika pacaran. Bagaimana kalau nyakitin ketika udah nikah? Ustadz, saya dihianatin. Nggak apa-apa, lebih baik kamu dihianatin daripada kamu yang berkhianat. Ya, makanya itu hidup semuanya sudah di jalan Allah, sudah diatur oleh minallah, fillah, lillah, billah, ilallah. Ayo bareng. Yang nggak ngerti minallah, fillah, lillah, billah, ilallah. Minallah, kita dari Allah, takdir kita pun diatur oleh minallah, fillah, maka hiduplah di jalan Allah. Ingat tuh, minallah, fillah, lillah, tanamkan rasa
lillahi ta'ala. Karena billah, maka hadirkan Allah. Kenapa kita harus yakin takdir dari Allah? Kenapa kita nggak boleh menyimpang dari syariat ajaran agama Islam? Kenapa apa yang kita lakukan harus karena Allah dan harus selalu menghadirkan Allah? Karena memang ilallah, kita akan kembali kepada inna lillahi. Yang nyakitin mati, yang disakitin, yang sukses, yang gagal mati, yang kerudung putih, kerudung merah, peci putih dulu, yang pakai peci hitam enggak. Saya copotin teman. Ya. Semuanya, makanya prinsip orang mukmin, ingat 5, minallah, fillah, lillah, billah, ilallah. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Rustandi. Wah, saya sekarang sudah bersama jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak dan juga sekaligus mahasiswa. Gimana? Ini sudah pada move on belum ini? Mungkin di antara para jamaah dan juga mungkin pas kebetulan nih para mahasiswa yang mungkin pernah ditolak tesisnya atau juga skripsisnya. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan tersebut. Tapi yang penting kita harus move on. Paling tidak kegagalan mengajarkan kita untuk lebih tabah lagi, untuk lebih kuat lagi dan mungkin mengatur strategi lagi agar kita lebih baik lagi. Nah, bagaimana supaya kita bisa move on dan melaju dari masa lalu? Selanjutnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Taufikur Rahman di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Guru kita tadi Al Jufri telah menyampaikan setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Nah, yang terpenting bagaimana kita move on dan bangkit dari kegagalan tersebut. Guru kita Ustadz Pantun akan menyampaikan bagaimana ya agar kita move on dan bangkit dari kegagalan masa lalu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sepat, gabus, lele, lohan, cepet, bagus, nggak bertele-tele, jamaah juga udah nggak tahan. Ada belewah, ada colenak, kayaknya turun ke bawah lebih enak. Izin guru ya. Pemirsa Damai Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya keluarga besar Unisma Bekasi, satu pantun untuk Unisma. Ya Rob, bahasanya naik taksi saat di Mekah. Cakepnya mana? Naik taksi saat di Mekah, pakai arloji sambil baca buku. Unisma Bekasi terus makin barokah. Karena hari ini kita ngaji di acara Damai Indonesiaku. Insya Allah ke Keranji beli duku, lewat turunan ada yang jual asinan. Kita ngaji di Damai Indonesiaku yang selalu tontonan memberikan tuntunan. Gagal move on dari masa lalu, jangan ya dek ya, jangan. Po Aisyah makan tales biasa aja keles. Kenapa saya bilang jangan nih solusinya? Satu hadis saya bacakan. Ini hadis buat saya secara pribadi dari dulu tuh lulus SD. Karena suka ditolak lagi nembak gitu kan. Iya gitu, jadi di saat ditolak lagi nembak jangan mohon maaf ke ke Cilandak kemudian dukun bertindak, bukan.
Tapi lihat Al-Quran dan hadis Nabi mengajarkan. Hadis pertama, man kana, siapa orang yang ada yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Tuh kata Rasulullah. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbunun. Siapa orang yang kata Nabi yang hari ini kualitas kebaikannya sama aja dengan yang kemarin, maka dia termasuk kategori orang yang merugi. Nah, yang ketiga nih lebih serem lagi. Wa man kana yaumuhu syarra min amsihi fahuwa mal'unun. Rawahul Hakim. Siapa orang yang hari ini ternyata lebih buruk kualitasnya dari yang kemarin, maka dia adalah termasuk kategori orang yang dilaknat. Tuh, pilih nomor mana nih kira-kira? Dari 3 golongan mau yang mana? Ingat ya, siapa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu orang yang beruntung. Siapa orang yang hari ini sama saja kualitasnya dengan yang kemarin, dia masuk kategori orang yang merugi. Siapa orang yang hari ini ternyata naudzubillah min dzalik lebih buruk kualitasnya dari yang kemarin, mereka termasuk kategori orang yang dilaknat. Naudzubillah min dzalik. Ya, di saat remaja mungkin masuk tuh lewat WA. Kalau kau punya keris, tolong tancapkan ke ikan hiu. Kalau kau ngerti bahasa Inggris, terus terang I love you. Ya. Dibalas ternyata jawabannya sama yang perempuan, maaf ya, aku tak mau naik onta sebelum aku baca bismillah. Aku ndak mau bicara cinta sebelum aku selesai sekolah. Nah, dia ditolak ya. Nah, bagaimana solusinya? Allahu Akbar. Pertama, surat ke-13, juz ke-13 di ayat ke-28. Ini yang pertama nih, harus menjadi panduan buat kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, kata Quran, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah akan mendatangkan ketenangan pada diri kamu. Jadi yang pertama, jangan lepas untuk berzikir. Bapak Ibu apa? Zikir. Zikirnya apa Ustaz? Satu hadis saya bacakan, Nabi mesenin banget nih dari sejak 14 abad tahun yang lalu. Istaghfiru min qauli la haula wala quwata illa billah fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban minad-durri adnaha alhammu. Terjemahin jangan. Coba saya tes dulu bahasa Arabnya. Pahimtum? Ditanya pahimtum, jawabannya pahimna. Pahimtum? Oke, sobartum? Sobarna, sulit amat. Pahimtum? Sobartum? Calantum? Ya, iya udah pakai celana gitu. Baik, apa artinya? Saya terjemahkan, ini hadis luar biasa bagus sekali Bapak Ibu sebagai solusi nih yang gagal move on dari masa lalu. Istaksiru, perbanyak oleh kamu hai Taufikur Rahman, perbanyak oleh kamu hai para ayahanda, perbanyak oleh kamu hai para bunda, hai para ananda, min qauli la haula wala quwata illa. Bisa kan? Ayo, la haula. Sekali lagi biar berasa ke hati, la haula. Ini yang janji Nabi, bukan janji caleg. Apalagi caleg yang gak kepilih, yang udah nyumbang karpet ke masjid karena gak kepilih, gak mupon. Itu karpet diambil lagi. Ada gak yang begitu?
Nah, kata Nabi, sesungguhnya fa innaha, karena sesungguhnya lafaz la haula wala quwata illa billah tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban minad durri, mencegah, menghilangkan 99 dari kemudorotan, dari mara bahaya. Adnaha, yang paling ringannya kata Nabi, alhammu, adalah penyakit stres. Apa Bapak Ibu? Paham stres? Suntuk. Nggak paham suntuk? Boring. Nggak paham boring? Gabut. Nggak paham gabut? Bete. Apalagi di bahasanya itu? Galau. Lafadznya kata Nabi, la haula wala quwata illa. Nah, ya Allah, sudah ada, bahkan sudah lamaran, ternyata dapat kabar, ya Allah, bertepuk sebelah tangan, angkat tangan doa, ya Allah, nonton warta berita di Kampung Selipi, hidup tanpa cinta terasa sepi. Nah, ya Allah, padahal saya udah sayang banget loh, udah lamaran, kok ternyata takdir kamu memutuskan kami nggak masuk ke jenjang rumah tangga. Ya Allah, itu urusan percintaan, urusan rumah tangga, urusan mungkin di kantor, instansi pekerjaan. Solusi yang kedua, Nabi ngajarkan, ucapannya adalah inna lillah wa inna ilaihi. Nah, doanya nih, baca bareng-bareng ya, ikutin ya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Allahumma, ya Allah, ajirni, berikan balasan pahala kepadaku, fi musibati, terhadap musibah yang aku alami ini, wa akhlifli, akan tetapi berikanlah ganti kepadaku, khairan, yang lebih bagus, yang lebih baik, minha, dari kegagalan kemarin. Jelas? Makan lesen ampe ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Pantun yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Dan juga sekaligus mengajarkan doa bersama-sama. Untuk itu, ayo move on dari kegagalan ataupun masa lalu yang mungkin membuat kita sakit hati atau membuat kita terus-terusan sedih. Bahkan nauzubillah ketika kita termasuk orang-orang yang tadi dikategorikan ketiga tadi, bahwa ketika kita masih buruk atau lebih buruk dari masa lalu. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, sebelum kita lanjutkan tausiah Damai Indonesiaku ini dan kita lanjutkan di sesi tanya jawab, Ustadz Pantun sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah kepada para jamaah kita semuanya. Untuk itu tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Pengen dapat hadiah enggak? Pakai topi saat di Mekah. Saatnya luwak white coffee berbagi barokah. Benar mau dapat hadiah nih? Wabahnya nggak semangat. Benar mau dapat hadiah nih? Saya mantun lagi dah. Pakai topi saat di Mekah. Saatnya luwak white coffee berbagi barokah. Oke ya, siap ibu. Ada tokek ketimbuk batu. Oke lah kalau begitu. Pertanyaannya gampang saja, antara saya pilih siapa yang duluan angkat tangan. Ya, apa arti dan dari surat apa nih? Yang saya bacakan 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Yang mana? Nah, kayaknya depanan yang duluan, yang depan ini ya. Ibu yang senior bolehkan ngalamin junior? Nah, sini deh, ayo silakan. Masya Allah. Ayo sebelah sini, ayo cepat. Ya, jadi pertanyaan 2 ya, surat apa dan apa artinya? Siapa namanya, Dek? Erina. Oh, Erini. Tolong jemput. Erini, mari di. Ya, udah siap ya?
Oke, tapi ingat, entar dapat hadiah, potong pajaknya ya. Iya, Siap. harus diingetin. Baik, kira-kira apa jawabannya? 2 soal tuh. Surat apa dan apa artinya? Yang Ustadz bacakan, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab Ustadz. Silakan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6 yang artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Masya Allah, naga bonar minum teh anget. Jawabannya benar banget. Nah, berhak mendapatkan hadiahnya. Jangan lupa ya, Aninda, untuk nanti potong pajaknya. Terima kasih Ustaz. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Bahasa saya ngajak bini sarapan pagi. Setelah ini kita kembali lagi. Baik, Masya Allah, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Masih semangat ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Apalagi udah yang dapat hadiah tadi Ustadz ya. Baik, berikutnya kita masuk di sesi tanya jawab berkaitan dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali. Gagal move on dari masa lalu. Kira-kira masih ada yang belum move on belum nih ya? Udah ya. Nah, berikutnya kami persilakan Ananda Putri ya yang akan dijawab nanti insya Allah oleh Jufri. Silakan Ananda Putri untuk mengajukan pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah berdosa jika seseorang terus-menerus meratapi masa lalu? Lalu ada gak sih tips untuk memperbaiki hal tersebut? Emang apakah berdosa ketika terus meratapi masa lalu? Iya. Meratapi masa lalu atau meratapi si dia nih? Yeah. Oke, silakan dijawab. Pengalaman ceritanya. Pengalaman. Apakah berdosa meratapi masa lalu? Menurut kamu berdosa apa menyiksa diri? Menyiksa diri. Lah itu jauh jawabannya udah. Jangan dong, cepet banget. Karena memang meratapi nasib adalah sebuah dosa. Dia tidak percaya dengan sebuah takdir dari Allah. Ketika dia sudah meratapi dirinya, dirinya, maka dia akan berdosa. Dia tidak menerima dengan takdir Allah. Semakin dia meratapi diri, maka akan semakin kecewa. Dan semakin kecewa yang dia rasakan, tidak akan pernah rahmat Allah turun kepadanya. Jangan gitu Putri. Ya, Yang lalu biar berlalu, masih banyak di depan yang gitu. Betul nggak Bu? Buat apa dia yang selalu kita pertahankan kalau memang dia mengecewakan kita? Buang yang mengecewakan, masih banyak yang siap membahagiakan. Gitu Putri. Makanya nggak boleh meratapi. Sebab kita percaya apapun yang saya tadi bilang, apapun semuanya sudah digariskan sama Allah. Semuanya yang kita lalui adalah perjalanan hidup. Ya, jangan meratapi apa yang sudah terjadi. Biarlah yang lalu biarlah berlalu. Ya, oke, move on dong. Yeah. Makanya hidup mah biasa. terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ananda Putri dan juga Jufri atas jawabannya. Berikutnya dari mahasiswa juga Anwar ya. Oke, silakan Anwar, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Pantun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawar Sidik dari organisasi MPM Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Islam. Izin bertanya, bagaimana cara move on dari seseorang yang sudah bertahun-tahun bersama kita? Yeah. Yang kedua, adakah doa untuk cepat move on? Enggak, jangan-jangan ini ke situ sebenarnya. Kelamaan sih nggak segera diakatin aja ya. Oke, jadi bagaimana udah bertahun-tahun tapi belum move on, masih terus ingat-ingat ya. Terus kemudian bagaimana cara agar, doa ya, agar segera move on. Baik, silakan. Terima kasih, boleh duduk kembali. Ustadz Pantun silakan jawabannya. Ya, jadi jangan sampai beli salak di Cilandak. Cakep. Cinta ditolak, dukun bertindak. Jangan ya deh, ya jangan. Ya, nah apakah ada solusinya?
tadi melanjutkan. Sebenarnya di saat segmen tadi saya menyampaikan udah betul-betul juga, tapi insya Allah kita perluas. Solusinya ada. Pertama, sebagai orang beriman memang sudah ketetapan Allah, diuji dengan hal-hal yang gak enak, dan kita harus betul-betul move on dari masa lalu. Kenapa? Tandai surat kedua, juz kedua, ayat 155 dan 157. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة wa ulaika humul muhtadun. Nah apa-apa, cukup urusan kita aja berdua. Ya Rob, jadi itu solusinya tuh. Jadi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tadi nak? 155, 157. Pemulangan pertama cukup, inna lillah wa inna ilaihi. Nah tadi saya kutip tuh di saat lagi saya memberikan tausiah di segmen kedua, tambahkan kata Nabi. Doanya apa? Tadi dibaca. Saya bacakan lagi. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, tolong apa ya Allah? Berikan balasan pahala terhadap musibah yang aku alami ini. Akan tetapi ya Allah, berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik dari musibah ini. Paham gak tuh doanya? Ibu hafal kan nih? Bapak hafal gak? Halo? Ini gak banyak, tapi saya berharap walaupun sedikit, kecilendek makan bakso rusuk, biar pendek tapi masuk. Ya ilmunya maksudnya. Ulangin lagi ya, gituin ya. Allahumma, ikutin. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah balasan pahala terhadap musibah yang aku alami ini. Akan tetapi berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik daripada musibah itu. Bagus gak itu doanya tuh? Jelas gak tuh? Kira-kira kalau sudah didawamkan doa begitu, yakin minta pada Allah, bisa move on lagi apa enggak? Bisa ya. Gagal dari move on jangan ya dek, ya jangan. Kenapa? Selalu agama Islam memberikan solusi. Jelas apa enggak dek? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Nah kita akan perdalam lagi materi yang sangat menarik sekali ini. Masih ada beberapa segmen di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu gagal move on dari masa lalu. Nah, saya sekarang sudah bersama jamaah akhwat yang sangat luar biasa sekali ini dari mahasiswa Unisma 45 dan juga Mama. Gimana, sehat-sehat? Wah, ini udah ada yang pernah gagal terus susah sekali untuk bangkit atau move on gak nih? Ada. Coba saya pengen ngajak ngobrol dulu nih pemirsa dengan salah satu jamaah. Assalamualaikum, dengan siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pegangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia. Aulia. Siapa? Aulia. Aulia. Oke, Aulia mahasiswa sini juga. Aulia pernah mengalami kegagalan atau pernah ditinggal seseorang terus sulit sekali move on. Coba, pernah ada pengalaman seperti itu? Pernah waktu dulu
sampai 2 tahun kemudian saya ditinggalin. Dan saya tuh stres tuh bertahun-tahun gitu. Terus bertahun-tahun, oke. Ya Allah, stres ini aja sampai getar nih suaranya. Terus akhirnya bisa melupakan kegagalan itu atau melupakan kesedihan itu gimana? Alhamdulillah bisa. Terus dipertemukan sama orang yang lebih baik. Masya Allah. Alhamdulillah ada orang yang baik datang ke saya. Jadi dulu pernah dikhianati dan akhirnya diganti dengan orang yang lebih baik sekali. Udah menikah sekarang berarti ya? Mau menikah. Iya. Dengan seseorang itu ya? Betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Aulia atas cerita-ceritanya. Itu dia salah satu contoh yang ternyata pernah dilukai tapi Alhamdulillah, Masya Allah, qadarullah dan biiznillah Allah menggantinya dengan lebih baik lagi. Nah sekarang saya akan bergeser ke jamaah yang mengajukan pertanyaan. Insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Pantun. Silakan Ananda Aisyah ya, boleh berdiri? Oke, pertanyaan apa atau mau curhat? Silakan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik setelah terjebak dalam kenangan masa lalu yang menyakitkan? Aduh, terjebak dalam kenangan masa lalu. Ustadz Pantun boleh turun untuk menjawab pertanyaan, silakan. Saya kembali ke tempat duduk saya. Silakan Ustadz Pantun. Ya, boleh saya mantun dulu boleh? Dari Bengkulu langsung ke Mamuju. Sampai Balikpapan pagi-pagi. Masa lalu jadikan cambukan buat maju. Ya Allah, untuk masa depan yang lebih baik lagi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Gimana Ustadz biar betul-betul untuk ke depan lebih bagus lagi, berkualitas lebih maju. Satu hadis saya bacakan. Ini harus nempel di hati kita semua loh. Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Shalihinnya lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, apa kata Kanjeng Nabi? Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Adapun orang yang sukses, adapun orang yang cerdas, Ananda Aisyah, yang bagaimana? Yang punya sifat 2 hal kata Nabi. Walaupun kita punya background masa lalu yang berbeda-beda. Bu, Ibu, ada enggak yang rumah tangganya kandas di tengah jalan? Ada. Ada enggak yang sudah lamaran ternyata diputuskan sebelah pihak? Kayaknya pengalaman semua. Aduh, minum air kendi berasa anget. Sedih banget. Udah besok ntar masuk kamar ya, langsung depan cermin, ku menangis. Oke. Nah saya teruskan lagi. Ananda Aisyah dan juga semuanya, apa kata Nabi? 2 hal cirinya. Yang pertama kata Kanjeng Nabi, mandana nafsahu, orang yang selalu pandai melakukan introspeksi diri. Yang kedua kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut, dan selalu mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Begini nak, ya, nah Aisyah maksudnya, juga jamaah damai Indonesiaku, pernah naik mobil? Pernah kan? Ini analogi, nanti pulang pikir ini. Kira-kira kaca depan sama kaca spion gedean mana? Gedean mana? Kaca spion walaupun kecil tapi berfungsi apa enggak? Buat ngelihat yang depan apa belakang? Tuh masa lalu, kaca spion kecil. Kita gunakan untuk memacu cambukan untuk masa depan yang lebih maju. Tapi lihat kaca depan, besar apa kecil? Nah, Ananda Aisyah juga semuanya atau yang diputus cinta. Masa depanmu tuh lebih besar. Kenapa? Karena untuk masuk kategori menjadi orang-orang yang cerdas, mendapatkan kualitas versi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mantan udah ke laut, buang aja udah. Kenapa? Lihat masa depan yang lebih baik lagi.
menengok ke belakang perlu. Untuk sifatnya jangan sampai kata Nabi la yuldagul mu'min min hujrin marrotain. Jangan sampai orang beriman jatuh 2 kali pada lubang yang sama. Jelas? Alhamdulillah. Tapi Ustadz Pantun, tadi saya tergelitik apa yang ditanyakan oleh salah satu jamaah tadi, bahwa kita terlalu berangan-angan, terus tidak melupakan masa lalu. Itu ada peran serta setan nggak sih di pemikiran kita itu Ustadz? Justru di saat baginda Nabi kedatangan tamu iblis, wih tamunya iblis nih, benar Pak? Ya, bisa dilihat dalam kitab Sirajut Tolibin, Sarah Minhajul Abidin pada jilid yang pertama. Yang datang iblis. Begitu datang iblis menjelma sebagai ulama. Tapi Nabi nggak kekecoh. Begitu Nabi nanya, "Man anta?" Tadinya mau bohong. Di depan Nabi ini iblis ke pasar pagi naik mobil bis, grogi abis. Langsung jawab, "Anak iblis." Begitu. Lantas mumpung ketemu, kata Nabi, "Oke, aku nanya, punya maksud apa kamu kemari?" Apa Allah memerintahkanku an atiyaka wa ujibaka matas alani. Allah perintahkan kepadaku untuk datang kepada kamu dan menjawab semua pertanyaan yang engkau tanyakan kepadaku. Oke, kalau gitu aku minta pertanyaan pertama, coba kamu sebutkan siapa saja besti kamu dari kalangan umatku. Tuh, besti iblis dari kalangan umat Rasulullah. Jawabannya banyak, ada 15. Ntar undang lagi episode yang lain. Tapi baik. Bukan, tapi ada yang mau dijawab. Di antaranya siapa? Tulul amal, orang yang panjang angan-angan. Dia berangan-angan terus. Jadi zikirannya Ustaz Sofyan, andai, seandainya, jikalau, andai kata. Jadi itu memang benar bisikan setan yang seperti itu yang harus di a'udzubillahi minasyaitonir kita usir begitu ya Ustaz. Betul sekali Ustaz Sofyan. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Jufri akan menjawab pertanyaan dari Ananda Syahrul. Oke, silakan boleh berdiri Ananda Syahrul. Ustaz Mantun boleh sambil, Ustaz Jufri boleh sambil turun boleh, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ya. mungkin pertanyaan saya tidak ke arah mantan pacar ya. Mantan pacar? Ya, tidak ke arah itu. Ya, pernah laku? Enggak. Ngomongin mantan pacar, pernah laku ya? Nah, ya. Jadi saat ini kondisi saya itu, ibu kandung saya sudah meninggal. Meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu. Dan sekitar 6 bulan selanjutnya itu saya sudah memiliki ibu tiri. Nah, jadi perasaan saya itu, saya kadang suka teringat dengan almarhumah ibu saya. Dan juga saya kadang suka menangisi hal tersebut. Nah, kira-kira bagaimana sih sikap saya terhadap masalah tersebut? Sedangkan katanya kan harus move on seperti itu Ustadz ya. Ya, mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prolognya punya mantan pacar, akhir-akhirnya ibunya meninggal, nyambungnya dari mana lu? Pertanyaannya, apakah boleh, ini sebenarnya pengulangan nih Ustaz Sofyan, meratapi masa yang telah lalu. Tadi pertanyaan jadi pertama tuh sudah. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, habibaka haunama asa ayakuna bagi doka, waktu bagi doka asa ayakuna habibaka. Ketika saya secara general aja ya, segala sesuatu itu ketika kita mencintai itu yang sedang-sedang aja, yang sedang Pak, enggak terlalu. Ketika kita cinta jangan terlalu cinta, ketika kita benci jangan terlalu, ketika ngeras amat loh. Ketika kita terlalu cinta kemudian mengecewakan kita, itu dahsyat sakitnya. Sakitnya tuh terserah lu nunjuknya di mana. Nah, makanya ketika kita mencintai sesuatu itu, ingat bahwa semuanya adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati, yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Bu, ibu punya suami,
Ibu punya suami, punya ibu sendiri apa milik Allah? Yakin? Kalau ada yang minta dibakasi apa enggak? Berarti punya lu itu. Kalau punya Allah bagi dong. Pak, Bapak punya duit, punya rezeki, punya Allah apa punya kita? Kita harus berbagi dengan yang lain dong. Rezeki karena milik dari Allah. Suami begitu. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Sampai budek nggak bakalan setuju. Kesimpulannya adalah bahwa ketika kita mencintai apapun yang ada di alam dunia ini semuanya punya Allah. Inna lillahi. Semuanya akan kembali kepada Allah. Ada ibu-ibu suaminya meninggal, kecewa sampai dia rusak dia punya badan, nangis. Papa, mama sama siapa? Papa sama mama sama siapa? Coba suruh ngikut. Suruh ngikut, ayo. Nggak bakalan mau. Nah, kita hanya merasa memiliki. Yang namanya merasa belum tentu serasa. Karena merasa. Ya, makanya semuanya punya Allah. Balik pertanyaan. Kamu merasa kecewa, kamu merasa selalu ingat sama ibu. Bener, harus ingat sama ibu. Anak durhaka ente kalau nggak ingat sama ibu. Mentang-mentang kata Abi Pantun apa tadi? Kita harus move on, melupakan masa lalu. Ibu ente meninggal, enggak didoain, durhaka loh. Yang dimaksudkan move on bukan itu. Tapi yang membuat kita kecewa, move on dong. Yang lalu biarlah Tuh kayak tadi ukti kita, dia dikecewain sama yang lalu, diganti kan, udah mau nikah ya, untung diputusin, kalau enggak nikah ente. Allah pasti punya hikmah di balik itu semua. Ingat, ada penderitaan, ada sengsara, ada musibah, Allah yakin pasti punya maksud tertentu. Diputusin ketika kita pacaran, masih mending diputusin daripada diceraiin. Betul. Makanya pasti punya maksud tertentu. Makanya hidup kita, saya bilang tadi, yakin minallah, semuanya berasal dari filah. Tetaplah hidup di jalan Allah. Jangan keluar dari syariat Islam. Lillah, apapun yang kita lakukan karena Allah. Cinta suami karena, cinta istri karena, ketika sesuatu itu terjadi keluar dari kehidupan kita, memang bukan punya kita, Allah punya kuasa. Bila hadirkan Allah, kalau sudah hadirnya Allah, insya Allah dia merasa hidupnya sudah diatur sama Allah. Sebab dimanapun, sedang apapun, bersama siapapun, dia merasa diawasi oleh Allah. Kenapa kita merasa diawasi oleh Allah? Hidupnya nggak bakalan menyimpang dari syariat, sebab kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa ada dalam rahmatnya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Jufri atas jawabannya. Kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Kita kembali di Damai Indonesiaku. Nah, ini karena satu penanya, AA dan juga Ustadz, jawabnya keroyokan. Kami persilakan Ibu Aam Rosita ya untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu Aam untuk boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Aam Rosita dari Majelis Taklim Al-Amatullah RT 1 RW 8 Jatimulya. Yang saya ingin pertanyakan adalah bagaimana cara melupakan seseorang yang kita cintai menurut Islam, atau bagaimana cara yang terbaik move on dari seseorang. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jufri terlebih dahulu, silakan. Ya, yang nanyanya ibu pertanyaannya pertanyaan anak mahasiswa ini. Kan temanya juga move on nih. Iya. Move on. Pertanyaannya bagaimana cara move on dari seseorang, betul Ibu? Iya.
Abi Pantun tadi sudah bilang, pertama zikrullah, ingat zikir kepada Allah. Yang kedua Ibu, jangan apa bahasanya stalker, apa? Stalker. Kepo. Nggak boleh kepo. Yang lalu udah biarlah berlalu aja Bu. Mantan buang aja ke laut. Ngapain dicari tahu? Gitu. Kalau memang kita nggak mau hal itu merasa kemudian terus-terusan menyakiti kita, di antaranya tadi Abi Pantun sudah nyampein. Pertama, ingat sama Allah. Yang kedua, yakini bahwa itu adalah takdir. Yang ketiga, jangan suka kepo. Penyakit emak-emak tuh di antaranya kepo, Pak. Apa tuh kepo? Hah? Gitu mulu tuh emak-emak tuh. Ya, apalagi dengan masa lalu, enggak usah. Yang lalu biarlah berlalu. Karena memang yang akan kita hadapi adalah masa yang akan datang. Akan selalu menyakitkan hati kita ketika kita selalu mengenang masa lalu. Untuk apa sih dikenang? Iya enggak sih? Iya enggak sih Ibu? Untuk apa dikenang? Sekali lagi, hidup kita hanyalah sebuah cerita. Yang sudah kita lewati adalah cerita kehidupan kita. Dan masa lalu nggak pernah akan kita kembali lagi dengan masa lalu. Yang kita gapai adalah masa depan. Dan itulah harapan kita. Mangga Abi. Abi mungkin bisa ditambahkan. Ini pernah dialami oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Di Madinah ada Jabal Uhud. Dan di Jabal Uhud itu ada makom syuhada. Yang diantaranya adalah Sayyidina Hamzah. Dan Sayyidina Hamzah ini peristiwa wafatnya sangat menyedihkan karena tertombak oleh lemparan tombak Wa'si. Dan saat sudah terkapar di tanah, dibelah dadanya. Kemudian diambil jantungnya, dimakan, dilepehkan lagi. Dan semua kejadian ini disaksikan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ini berat untuk move on. Ya Rasulullah, tapi lihat di saat lagi Fathul Makkah, Sayyidina Hamzah paman Rasul, nggak pernah Nabi bisa melupakan peristiwa yang sangat tragis tersebut. Datanglah Hindun dan Wa'si masuk Islam. Apakah Nabi lantas karena kamu sudah membunuh pamanku maka Islam kamu nggak diterima? Enggak. Nabi bisa move on saat itu. Keislaman kamu diterima. Tapi mohon maaf Wa'si, kalau sampai akhir hayatku aku nggak berjumpa lagi dengan kamu. Dari kisah ini kita ambil benang merah dari pertanyaan Ibu. Terlihat Nabi mengutarakan Islam kamu keterima. Karena Islam ini untuk bukan personal tapi untuk umat Islam. Tapi bahasa Nabi, aku minta maaf kalau akhir hayatku aku nggak berjumpa lagi dengan kamu. Ini menunjukkan sifat manusiawinya juga ada. Nah oleh karenanya buat Ibu, buat kita semua, Nabi memberikan garansi. Siapa yang bisa untuk move on dengan masa lalu, maka buat mereka Nabi memberikan garansi, adkhalahullahu ta'ala al-jannata bighairi hisabin. Masuk surga tanpa dihisab. Bapak Ibu, masuk surga tanpa dihisab. Tapi syaratnya 3. Ada berapa syaratnya? Nah siap nggak nih ngamalinnya? Halo? Tadi diantaranya jangan suka julitin status orang. Gimana mau move on kalau kerjanya ngintip status orang mulu? Tuh dia healing dah tuh, dia healing. Ya orang yang healing lu yang pusing. Ya makan lesehan, lihat Surya Paloh kasihan deh lo. Ya. Oke, nah 3 macam. 1 kata Nabi, tu'ti man haromaka. Kamu gemar memberi kepada orang yang pelit kepada kamu. Yang kedua, masuk pertanyaan ini, wa ta'fu amman zolamaka. Kamu bisa memaafkan kepada orang yang di masa lalu kamu pernah nyakitin kamu. Nah ini kata-kata nyakitin panjang nih. Tafsirannya nggak kelar jam 3 antar. Iya, bisa jadi diputus cinta, bisa tadi pertanyaan Ibu. Dan yang ketiga kata Nabi, sil man kotoaka. Tetap sambungkan silaturahim
kepada orang yang udah mutusin silaturahim kepada kamu. 3 macam amalan resep dari Nabi. Di saat kita bisa melaksanakannya, hadirin hadirat, jaminannya luar biasa. Nabi memberikan garansi masuk surga tanpa dihisab. Begitu. Sofyan. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk apa yang diberikan garansi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jufri mungkin ada sedikit tambahan, sepertinya ada yang mau disampaikan, silakan Jufri. Begini, apa yang tadi disampaikan oleh Abi, Rasulullah pernah merasa kehilangan Siti Khadijah ketika sampai Siti Aisyah cemburu ya Bi ya? Betul. Nah, gimana ceritanya Bi? Ya, ini mancing ternyata ya. Ini cuma ngelempar doang, ngerjain Abi ini. Ya Allah, ya oke, ya apa namanya ngajak nyonya sampai ke Cikarang. Jawabannya sekarang, oke. Jadi Rasulullah SAW memang apa namanya untuk mengingat kebaikan Siti Khadijah nggak pernah untuk bisa melupakannya. Di saat sudah mempunyai istri Siti Aisyah, apa bahasa Rasulullah? Aku saat ini serasa mendengar apa namanya suara Siti Khadijah, merah muka Siti Aisyah. Cemburu tuh Bi. Cemburu. Jadi bicara cemburu bukan hanya orang Bekasi, bini Nabi cemburu juga. Segitu bininya Nabi ya? Bini Rasulullah, yang hafal hadisnya sampai 6.000 hadis Rasulullah, 60.000 hadis Rasulullah. Terus Siti Aisyah. Tapi lihat Rasul bisa move on karena terlihat cemberut, merah. Apa kata Rasulullah? Ya Humairah, tuh, wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Nanti bapak-bapak kalau mau niru Nabi silakan. Kebetulan yang bapak punya di rumah rada hitam-hitam sedikit. Manggil pakai bahasa Arab, ya Hajar Aswad. Ya. Hitam banget itu. Jangan. Ini contoh. Di mancing sini. Jadi nyesel tadi saya ngasih ke dia. Iya. Sama aja anak lagi yang jawab. Iya. Nah, Ibu begitulah jawabannya. Belum. Ntar tanda tangan beda isinya ini mah. Iya. Tenang aja Ustadz. Oke, ya. Untung ada luang white kopi. Nah, baik Ibu. Jadi Rasulullah move on ya. Apa kata Rasulullah? Baik ya Humairah. Setelah ini aku gak akan pernah lagi menyebutkan kebaikan Siti Khadijah di hadapanmu. Nah itu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, udah dilempar lagi. Masya Allah, terima kasih Abi Bantun, Jufri atas tausiah di siang hari ini yang sangat luar biasa sekali. Ayo, yang belum move on dong. Karena Allah Maha Pemilik segalanya. Karena yang akan kita hadapi adalah di depan, bukan di belakang ya. Masya Allah, di akhir segmen nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru-guru kami. Dan tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Bagi Anda yang menyaksikan program tayangan kami, Anda bisa menyaksikan lagi atau membuka portal kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa mu'minat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna hada ma'haduka Unisma Bekasi ya Allah, wa nahnu abiduka wa khadibudinika faghfir
lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa ansurna nasran aziza. Allahumma as'alna wa auladana wa azwajana wa dzurriyyatana wa talamidana wa asdiqana minal ulama'il amilin wa minal aghniyai syakirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.